Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fluida dalam sistem biologi. Yang pertama, pengertian fluida. Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cair. Berdasarkan pergerakannya, fluida dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statik dan fluida dinamik. Fluida merupakan subhimpunan dari fase benda, termasuk juga cairan, gas, plasma, dan padat. Fluida memiliki sifat tidak menolak terhadap perubahan bentuk dan kemampuan untuk mengalir. Beberapa sifat-sifat fluida: yang pertama, massa jenis; yang kedua, volume jenis; yang ketiga, berat jenis; yang keempat, gravitasi jenis; yang kelima, kekentalan. Yang kedua, konsep tekanan. Tekanan yang berlaku pada zat cair adalah tekanan hidrostatik yang dipengaruhi kedalamannya. Hal ini dapat dirasakan oleh berenang atau penyelam yang merasakan adanya tekanan seluruh badan karena fluida memberikan tekanan ke segala arah. Adapun hukum pokok hidrostatika, tekanan yang dilakukan oleh zat cair besarnya tergantung pada kedalamannya. Selanjutnya, kerja jantung. Proses sirkulasi darah manusia terjadi dengan adanya kontraksi otot jantung, yang mana selama proses berlangsung jantung melakukan kerja sebesar W. Darah mengalir melalui sirkulasi sistematik dengan tekanan puncak sekitar 120 mHg 16 kPa dari setiap siklus jantung pada fase istirahat. Tekanan biasanya adalah 80 mmHg 10,5 kPa karena jantung juga melakukan kerja. Jantung juga dikatakan mempunyai daya merupakan lalu pemakaian energi oleh jantung yang sebanding dengan volume darah yang dipompa tiap waktu pada tekanan konstante. Prinsip fluida pada aliran darah manusia. 1. Aliran darah sebagai fluida statis. Fluida diartikan sebagai suatu zat yang dapat mengalir. Keadaan bahan dapat digolongkan sebagai zat pada fluida. Fluida mencakup zat cair dan gas karena dapat mengalir dari satu ke tempat lain. Fluida dapat mempertahankan bentuknya. Yang kedua, aliran darah sebagai fluida dinamis. Pada fluida dinamis, fluida ditinjau ketika sedang bergerak. Persamaan Bernoulli merupakan persamaan dasar dalam hidrodinamika untuk menjelaskan fenomena fisis yang berhubungan dengan aliran fluida. Fenomena fisis yang berhubungan dengan aliran fluida, persamaan Bernoulli dapat ditulis sebagai berikut: P tambah PGH tambah 1 2 PF2 dikurung konstan. Kerja pernafasan paru-paru. Cara kerja sistem pernapasan: yang pertama, menarik nafas maka paru-paru mengembang dan terisi udara. 2. Udara masuk lubang hidung dan ada penyaringan partikel kecil menuju ke trakea. 3. Dari trakea masuk ke paru-paru melewati cabang bronkus dan bronkiolus. Yang keempat, sampai ke alveolus ada pertukaran udara. Yang kelima, oksigen masuk ke dalam kapiler menuju jantung untuk disebarkan seluruh tubuh. Karbon dioksida masuk dari kapiler rongga paru. 6. Setelah pertukaran oksigen, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Contoh-contoh penerapan prinsip fluida pada alat kesehatan. Contoh-contoh: yang pertama, stetoskop adalah alat medis yang menggunakan teori fluida dalam pemanfaatnya. Yang kedua, sphygmanometer. Prinsip ini bekerja sesuai dengan fenomena fisika fluida, terdiri atas manometer, air raksa, pressure curve, dan stetoskop. Penerapan prinsip fluida pada burung. Prinsip-prinsip penting mengenai hubungan antara tekanan fluida dengan kecepatan aliran fluida, yakni semakin tinggi kecepatan aliran fluida, tekanannya akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah kecepatan aliran fluida, tekanannya akan semakin tinggi. Apa hubungannya dengan burung? Bentuk sayap burung didesain sedemikian rupa oleh Sang Pencipta agar bisa mengambil keuntungan dari prinsip di atas. Bentuknya yang
aerodinamis memungkinkan aliran fluida atau dalam hal ini udara atau angin di bagian atas lebih tinggi daripada aliran fluida di bagian bawah. Hasilnya, tekanan udara di bagian bawah sayap akan lebih besar dibanding tekanan udara di bagian atas sayap. Kinerja terbang burung, drag force atau gaya hambat burung. Yang kedua, lift force atau gaya angkat. Yang pertama, kepada sayap, dua aliran udara yang lewat sayap. Thrust atau gaya dorong. Menguraikan peran fluida dalam peristiwa fotosintesis pada tumbuhan. Penjelasan, fotosintesis artinya proses penyusunan senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks pada bagian tumbuhan yang mengandung klorofil dan dengan bantuan cahaya matahari. Melalui reaksi terang, pada fase terang, energi matahari diserap klorofil untuk diubah menjadi energi kimia, lalu akan terjadi pemecahan air yang diubah sebagai ion hidrogen dan oksigen. Reaksi gelap, pada fase gelap, karbon dioksida dan ion hidrogen akan berikatan dengan bantuan energi kimia yang dihasilkan pada reaksi terang menjadi glukosa. Proses fotosintesis adalah organel kecil dari tumbuhan yang disebut dengan kloroplas. Berkat kloroplas inilah makhluk hidup sekecil alga biru pun dapat berfotosintesis. Konsep-konsep fisika pada proses naiknya air sampai daun. Yang pertama, akar sampai ke daun. 2, daya kapilaritas batang. 3, daya hisap daun.